Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang pemahaman sebagai capaian belajar UBD. Sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Saya sendiri Oker Ladi Putra sebagai moderator. Selanjutnya ada Ibu Novadila sebagai pemateri 1. Selanjutnya ada Ibu Tiara Hanum sebagai pemateri 2. Selanjutnya ada Ibu Melisa Tri Amiza sebagai pemateri 3. Baiklah, untuk jurnal yang kami angkat dalam pemahaman UBD ini adalah pengembangan rancangan dan pelaksanaan pembelajaran dengan pendekatan UBD pada materi massa jenis di kelas 7B SMPX. Langsung saja untuk pembacaan materi yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Novadila. Kepada Ibu Novadila dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator yang telah mengizinkan saya untuk melanjutkan pembahasan mengenai pemahaman UBD. Pemahaman tentang UBD dari kelompok kami, yaitu kelompok 6, menjelaskan bahwa hasil pemaparan kelompok tentang perancangan dan pengembangan kurikulum dengan pendekatan UBD menyatakan bahwa konsep pengembangan kurikulum dengan pendekatan UBD merupakan pengembangan kurikulum dengan menerapkan atau menetapkan tujuan akhir yang ingin dicapai dalam suatu proses pembelajaran. Melalui UBD, guru dapat menentukan hasil akhir dari pembelajaran meskipun proses pembelajaran belum dilaksanakan. UBD menerapkan konsep backward design atau desain mundur, di mana pembelajaran atau guru menentukan terlebih dahulu tujuan pembelajaran, baru membuat kerangka proses pembelajaran. Backward design itu memiliki 3 tahap. Yang pertama, menentukan tujuan, yang kedua, menentukan bukti penilaian, dan yang ketiga adalah merencanakan kegiatan pembelajaran. Pengembangan UBD ini bertujuan untuk memperbaiki kualitas pembelajaran, serta memudahkan pencapaian tujuan pembelajaran dari guru. Selanjutnya, saya berikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ibu Novadila. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Tiara Hanum. Kepada Ibu Tiara Hanum dipersilakan. Oke, baiklah. Terima kasih kepada moderator. 6 aspek pemahaman dalam Understanding by Design berdasarkan jurnal tersebut. Pemahaman kami mengenai aspek pemahaman dalam Understanding by Design sudah sama. Yang mana 6 aspek tersebut, yang pertama yaitu tentang menjelaskan, peserta didik mampu menjelaskan materi-materi yang dipelajari, misalnya menjelaskan pengertian bioteknologi, menjelaskan perbedaan bioteknologi konvensional dan modern. Lalu yang kedua yaitu menafsirkan. Peserta didik mampu menjelaskan masalah dalam materi dengan jelas. Misalnya, peserta didik mampu menafsirkan maksud dari pertanyaan-pertanyaan. Lalu yang ketiga, menerapkan. Peserta didik mampu menerapkan konsep atau teori yang ia pahami. Misalnya, peserta didik mampu menerapkan konsep untuk mengerjakan soal. Peserta didik mampu menerapkan konsep fermentasi untuk membuat tempe. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Ibu Tiara Hanum. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Melisa. Kepada Ibu Melisa dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya, aspek yang keempat itu adalah perspektif. Peserta didik mampu berpikir kritis dan dapat memberikan gambaran mengenai materi yang dipelajarinya. Misalnya, peserta didik mampu membuat pertanyaan-pertanyaan kritis, peserta didik mampu membuat bagan. Terus untuk ke aspek yang kelima itu adalah berempati. Peserta didik mampu menemukan nilai dalam suatu materi. Misalnya, peserta didik mampu bersyukur dan mengagumi kebesaran Tuhan melalui materi yang dipelajari. Untuk aspek yang keenam itu adalah pengenalan diri. Peserta didik mampu mengenali dirinya sendiri dengan mengetahui apa yang sudah ia pahami dan apa yang belum ia pahami. Mungkin sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Ibu Melisa. Mungkin itulah hasil diskusi kelompok kami. Semoga bermanfaat. Jika ada kata-kata kami yang salah, mohon dimaafkan. Kami tutupi dengan membacakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.